People, kembali lagi bersama Mutiara. Kali ini Mutiara lagi ada di TPS 3R yang berlokasi di Pringsewu Barat. Di sini katanya adalah salah satu TPS yang menjadi role model nih. Terus juga banyak banget prestasi yang sudah didapatkan, banyak produk yang sudah dihasilkan. Penasaran gak sih kira-kira kayak gimana ya prestasinya dan seperti apa sih proses pengolahan produk di sini dari sampah loh. Langsung aja kayaknya kita masuk ke dalam, tanya langsung sama pihak pengelolanya yuk. Halo, selamat pagi Pak juga, Lukman. Bu. Iya, Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, jadi Pringsewu People ini Pak Lukman Riyadi selaku pengelola TPS 3R Pringsewu Barat. Iya, Jejamas Sancanan. Jejamas Sancanan. Nah, kalau itu kan kita kayaknya enaknya ngobrol-ngobrol lebih jauh ini. Iya. Karena kita penasaran seperti apa aja sih prestasi di TPS 3R Pringsewu Barat. Iya. Terus juga bagaimana sistem pengolahan sampah di sini. Dan bisa dilihat juga ya kanan kiri kita ini banyak banyak sampah yang sudah didapatkan dari warga. Dari warga. Iya. Langsung aja kita kayaknya sambil jalan ke dalam ini. Boleh, Bu? Iya. Teman-teman semuanya, penggiat sampah, penggiat lingkungan. Jadi hari ini kita ada nasabah dari FIAP. Kita juga ditemani oleh Ibu dari Kominfo. Terima kasih untuk kunjungannya, Bu. Jadi hari ini beliau menabung sampah. Ini adalah sudah berjalan 5 tahun berjalan. Oh, 5 tahun berjalan. Iya. Sampah yang ditabung itu sampah sudah terpilah. Karena ini konsepnya adalah bank sampah. Bank sampah itu adalah menabung sampah, istilahnya begitu. Ini yang ditabung bisa kita timbang. Nah, ya. Ini duplek, masuk duplek. Nah. 9 kilo 12 on. Iya. Jadi ini bukti bahwa kami di Kabupaten Pringsewu bank sampahnya dari mulai tahun 2017 sampai saat ini alhamdulillah berjalan. Barokah dengan sampah. Begitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, kita datang ke TPS 3R Pringsewu Barat ini langsung disajikan banyak sekali dokumentasi dari kegiatan-kegiatan dan juga prestasinya Pak dari TPS 3R Pringsewu Barat. Tapi sebenarnya Pak, kalau untuk TPS 3R Pringsewu Barat ini kapan sih mulai dibangunnya atau berdirinya? Iya, izin menjawab ya Bu. TPS 3R ini dibangun dulu tahun 2021. 2021? Iya, awalnya kita 3 gedung TPS 3R. Ada di Pringsewu Barat, Pringsewu Selatan, dan Pringsewu Utara. Terus dibangun kembali 2 TPST ada di Sidoarjo dan Podomoro. Nah ini banyak banget ya kegiatannya dan sudah berlangsung 4 tahun lamanya ini kan dari 5 tahun berjalan Bu. 5 tahun berjalan malah ya ternyata. Boleh nih Pak ceritain tentang kegiatan ataupun prestasi apa saja sih yang sudah didapatkan dari TPS 3R Pringsewu Barat? Ya alhamdulillah kalau untuk prestasi kita sudah mendampingi di 2 kabupaten yaitu di Tulang Bawang dan Tanggamus. Kita juga sering juga ke Lampung Barat untuk pendampingan di sana, istilahnya begitu. Kalau untuk prestasi-prestasi dan dokumentasi ini bisa kita jelaskan. Kalau ini kita pendampingan di Lampung Barat. Ya, di sana semua ibu-ibu PKK se Lampung Barat. Gitu. Ini ada juga di Tanggamus dan Tulang Bawang. Ini dokumentasinya. Kita juga kerjasama dengan sekolah untuk edukasi sampah. Ini dokumentasi kita di Lampung Tengah. Oh, di Kalirjo. SMA Negeri 1. Ini ada kawan kita dari California, Amerika Serikat. Itu Mr. Jen namanya. Udah ada dari luar negeri ya? Iya, alhamdulillah ke sini. Ini dokumentasi kita sangat senang dikunjungi beliau. Ngobrol-ngobrol sampah, meskipun untuk dialek, untuk bahasa Inggris kami agak kurang, tapi nyambung juga lah, senang begitu. Nah ini beliau ke sini. Ini juga ada dari Jakarta, namanya Pak Dindin. Ini Ketua Yayasan Kumala. Ini alhamdulillah kita kolaborasi dengan beliau, istilahnya. Ini yang berikutnya juga dari Metro. Oh, dari Metro juga udah. Dari Metro. Ini ada kepala dinasnya dari Metro. Ini ada Poltekkes. Jadi kerjasama sama perguruan tinggi juga ya? Iya, perguruan tinggi juga. Jadi pada prinsipnya kami semua mencari kawan. Semakin banyak kawan, semakin banyak rezeki. Ini kunjungan waktu itu ada Bu Wakil Gubernur, zamannya Bu Nuni. Alhamdulillah sudah sering juga ke sini. Ini juga kami dengan Bu Jihan. Oh iya. Iya, ini tanggal 5 Juni 2025. Belum lama ini berarti belum ya? Lama. Baru beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah kita disupport dengan beliau. Kita juga sudah belajar bareng dengan beliau bahwasanya sampah organik bisa menjadi kertas,
Ayo kita buktikan Bu. Nah, sudah kami buktikan dengan beliau. Oke. Ini kita juga ada pendampingan di lapas anak khusus anak di Bandar Lampung. Tapi Pak, dari semua kegiatan dan juga prestasi dari LPS 3R ya? TPS 3R. TPS 3R Pringsewu Barat, apa prestasi yang paling membanggakan lah? Yang saat ini apa ya bisa dibilang belum ada di tempat lain. Iya, alhamdulillah kita sudah ditunjuk oleh Pak Gubernur melalui Dinas PKPCK, Dinas PU Provinsi untuk mendampingi di 2 kabupaten, Kabupaten Tulang Bawang dan Tanggamus. Itu secara emosional kami merasa bangga bisa mewakili Provinsi Lampung untuk mendampingi kedua kabupaten itu. Nah, katanya juga TPS 3R Pringsewu Barat ini udah jadi role model ya Pak untuk di Provinsi Lampung. Alhamdulillah, kalau untuk TPS 3R, kalau untuk di Provinsi Lampung, kita salah satunya istilahnya ya yang berjalan dan berprestasi lah begitu. Alhamdulillah. Dan ini ternyata banyak sekali ya dokumentasi bukti ya prestasi dan kegiatan dari TPS 3R Pringsewu Barat. Kita lihat ke ini ya Pak ya, ke yang lokasi sini. Oke, banyak banget ya ternyata yang bisa kita. Ini karya-karyanya juga ya Pak ya? Iya, ini ada amplop dari sampah, sampah organik. Di samping kita buat pupuk, kompos, kita juga buat kertas. Kertasnya bisa untuk buat amplop, ya. Untuk paper bag. Ada paper bagnya juga ya. Ini tinggal dikasih identitas saja. Ya, atau ditambah hiasan-hiasan ini ya. Oke. Ini kalau musim hajatan bisa untuk souvenir. Ini dari limbah apa ini? Ini dari limbah jerami. Limbah jerami? Iya. Oh, beda sama paper bag yang ini? Iya, kalau ini dari pisang. Oh iya, dari bahannya sampah. Iya, beda teksturnya berbeda. Berbeda ternyata. Iya, teksturnya berbeda. Oke, wah dan di belakang kita ini ternyata ada bukti-bukti prestasi yang sudah didapatkan ini ya Pak Lukman ya. Sudah berapa kali Pak Lukman jadi narasumber dan kalau untuk TPS 3R Pringsewu Barat sendiri ini udah berapa kali menjuarai acara-acara dari tahun 2017 sampai saat ini kita sudah 49. 49. Itu terdokumentasi, itu sudah saya sampaikan ke Wakil Bupati waktu kemarin ke sini bahwa ini prestasi kita Bu untuk di level provinsi. Ada bukti fisik, sertifikat dan dokumentasi foto dan video. Oke, kalau untuk tadi kan sempat dijelasin kerjasama sama apa namanya sekolah-sekolah mulai dari PAUD malah ya? PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Nah, kalau misalkan perguruan tinggi biasanya ngapain ini Pak? Kalau perguruan tinggi biasanya di sini membuat skripsi. Oh, penelitian skripsi mereka dari terkait lingkungan. Terkait dengan lingkungan. Oke, dan ini kan tadi banyak banget nih produk-produk yang sudah dihasilkan di TPS 3R ini. Bolehlah kita nanti lihat proses pembuatannya. Boleh. Sambil gitu. kita praktik juga boleh. Oh boleh ya. Iya. Tapi kalau untuk produk seperti ini sendiri, memilah sampahnya itu emang di sini. Di sini. Lukman, karena konsep kita adalah TPS 3R. Itu memilah sampah di gedung ini. Jadi memilah sampah di gedung ini. Memanfaatkan kembali dan menjual dan lain-lain. Oke. Sampai sudah ke tahap menjual ya berarti? Sampai menjual dan menularkan ilmu. Reshare itu tadi. Oke, reshare kepada TPS-TPS yang lain ya? Iya, karena konsep di sini adalah TPS 3R, tapi kami sudah melakukan 5R. Reuse, reduce, recycle, resell, dan reshare. Oke. Nah, gitu. Selanjutnya kita mungkin mau ngeliat nih ke alat pengolahan sampahnya ya sampai menghasilkan produk-produk seperti ini. Oke. Lanjut kita lihat. Ya, Pak Lukman, jadi ini alat untuk mengayak. Oh, kompos. Mengayak kompos. Dan ini adalah hasilnya? Ini hasilnya. Ini adalah hasil pupuk kompos yang kita buat, yang bahannya itu diperoleh dari warga yang membuang. Jadi warga yang membuang sampah, ditampung, kami jadikan pupuk kompos. Ini bahan-bahannya, ini sampah organik dari warga, kita buat abu sekam. Oh, dibuat abu sekam. Abu sekam, sesudah menjadi abu sekam, kita campur dengan kohe, kotoran hewan. Di sana ada kotoran dari kambing, dari sapi, dan yang lainnya. Setelah itu kita campurkan kapur dolomit. Nah, sesudah kapur dolomit, kita campurkan juga E4. Nanti kalau sudah diaduk, kita ayak menggunakan ayakan ini. Oh, ini namanya mesin pengayak mesin pengayak. Ya. Dan jadinya seperti ini ya hasilnya pupuk kompos. Ini per kilo Rp1.500. Oke, dijual.
Untuk satu kemasan itu 10 kilo jadi 15.000. Nah, ini kegunaannya untuk apa aja sih kalau untuk pupuk kompos? Kalau ini, Pak? kegunaannya ini biasanya untuk tanaman palawija. Palawija. Ada tomat, ada cabai, rampai, itu bisa juga untuk tanaman hias atau bunga di sekitar kita. Oke. Nah, kita dari pupuk kompos beralih ke mesin selanjutnya nih, Iya. Pak. Penasaran juga ini. Iya. Kalau ini apa Ini mesin Alat- pencacah mesin sampah. pencacah sampah. Mesin pencacah sampah organik. Sampah organik. Iya, sebelum diayak kita cacah dahulu menggunakan mesin ini. Jadi dicacah dulu baru diayak. Iya. Gitu. Nah, ini Kalau ini sampah yang organik, Iya. selain menjadi pupuk, kita bisa buat untuk kertas. Iya. Oke. Untuk membuat seperti kertas. Nah, ini metodenya. Ini kita sampah organik, nah, kita campur Oh, iya. ya sampahnya untuk menjadi sebuah kertas. Jadi harus dicampur dengan Iya. air gitu ya. Ini sampah Sampah apa aja? jerami. Dari- Ini dari oh. jerami. Iya. Kalau ini dari kertas, sampah kertas. Nah, bisa juga. Kertas-kertas bekas Iya, itu ya. kertas bekas atau duplek yang sudah tidak terpakai. Bisa juga. Nah, kita menggunakan sedikit lem. Oh. Nah, Lemnya lem khusus ini, Pak. ini lem, ini Bu, apa lem fog? Oh, lem. Iya, agar supaya untuk merekatkan saja. Untuk merekatkan saja. Nanti, nah ini cara mencetaknya seperti ini. Ini kemarin juga sudah ada beberapa dari siswa sekolah. Oh, yang nyoba ya langsung. Iya, ini edukasi membuat Kertas dari limbah Iya, ya. dari sampah organik. Iya. Oh, jadi dia tersaring gitu ya sistemnya. Iya. Ini setelah tersaring kita ke pencetakan. Oh, pencetakan. Iya. Ini namanya mesin pencetakan. Iya, ini kita taruh dulu di sini. Nah, Selanjutnya. ya, selanjutnya taraf Oh, langsung di ini Iya. direkatkan. direkatkan. Oh, diginiin. Iya, ini sebenarnya lebih kepada memeras. Oh, memeras ya. Iya. Dan tekniknya harus dari atas ke bawah ini Dari atas berarti ke ya. bawah, pelan. Kalau ini menggunakan agak sedikit seni dan perasaan. Oh. Jadi nggak bisa Pelan. terlalu kencang Iya. juga ya. Terus bisa ke kanan dan ke kiri, Bu. Oh, Ya. dari sini mungkin Iya. ya. Ya, ini adalah teknik membuat kertas dari sampah organik. Yang sampah nanti kertasnya bisa untuk paper bag, kartu nama dan lain-lain. Ini otomatis nempel gitu nanti, Pak? Iya, Bu. Ya, nanti coba kita Udah belum ini? ini. Ya. Oh, jadi dia langsung. Ya. Wah. Ya, keren ya. Ya, ini hasil sampah organik Organik. menjadi kertas. Kertas. Nanti bisa untuk paper bag, kartu nama dan lain-lain. Undangan, amplop dan Undangan, lain-lain. amplop dan lain-lain. Dan selanjutnya nih Pak, kalau misalkan udah proses pencetakan, apalagi proses selanjutnya nih? Kalau proses selanjutnya bisa mendesain untuk menjadi sebuah paper bag atau kartu nama, itu ada grafisnya. Ini berarti tapi harus dijemur dulu nih. Jemur 2 jam kering. 2 jam udah 2 langsung jam kering. langsung kering, bisa langsung seperti ini nanti. Oh iya, ini ada berbagai warna juga Iya, ya. warna, tergantung mau warna apa bisa. Gitu. Oke. Tahapan selanjutnya tinggal disesuaikan mau Tinggal dibentuk apa disesuaikan, nanti iya. ini ya. Kalau untuk sampah styrofoam itu biasanya kita buat bantal. Oh, boleh. Ada contohnya nih. Ada nih. Ini isinya styrofoam seperti itu. Oh, jadinya kayak reuse. Ini produk reuse bukan nih, Pak? Iya. Oh. Kalau ini kan produk recycle ya? Iya, kita ini kan kembali. Ini hasilnya. Ini kalau sudah kering bisa dikelupas juga, Bu. Nah, ini contoh. Oh, ini contoh yang udah Nah, kering. Nih. Nah, ini cara mengelupasnya dari atas, Bu. Nah, boleh Bu ditarik, Bu. Nah, ini selembar, teman-teman ya. Ini bisa dari selembar kertas bisa 50.000 kita jual. Cuman harus dikreasikan. Contohnya apa? Kita jadikan kartu nama. Oh, dipotong, Nah, disesuaikan dipotong, bentuknya, sesuai diwarnain. bentuk, iya.
Oke, dari banyaknya produk yang sudah dihasilkan nih Pak dari TPS 3R Pringsewu Barat, sejauh ini produk mana yang paling diminatin atau paling disukai sama masyarakat? Kalau yang paling disukai oleh warga masyarakat dan siswa ini adalah metode membuat kertas dari sampah organik. Iya, ini dari siswa PAUD, SD, SLTP, SLTA, alhamdulillah merespon semua ini karena di sana ada program P5 namanya. Di sekolah ada program P5 nih ya, jadi sesuai dengan program sekolahan, makanya bekerja sama pemanfaatan sampah. Luar biasa. Tapi Pak, sejauh ini nih ya, sudah 4 tahun berjalan kan TPS 3R? 5 tahun berjalan. 5 tahun berjalan, tantangan apa sih Pak yang mungkin dirasakan kesulitan ataupun apalah yang dirasakan keluhan-keluhannya? Jadi yang merasa menjadi kendala itu adalah 3 kata kunci. Apa itu Pak? Menjadi kreasi, inovasi, dan komitmen. Kita harus mengkomitmenkan diri kita atau kelompok kita, itu yang menjadi perlu tantangan yang khusus gitu. Tapi sejauh ini ada nggak sih inovasi yang mungkin kan bentar lagi tahun 2026 nih, ada inovasi khusus nggak yang mungkin akan dilakukan nih oleh TPS 3R? Ada, karena kami alhamdulillah sudah 5 tahun berturut-turut menjuarai TTG, teknologi tepat guna. Itu tadi ada itu dokumentasinya. Kalau untuk ke depan kami ingin zero waste, ada membuat alat zero waste sampah. Jadi kita udah tidak ke TPA lagi. Jadi sampah yang kita dapat di masyarakat habis di TPS saja. Habis di TPS habis di TPS. Kita bisa dikatakan enggan untuk ke TPA lagi, istilahnya begitu. Oke, jadi inovasinya di tahun depan seperti ini ya Pak. Dan harapan kedepannya mungkin untuk TPS 3R Pringsewu Barat dan kaitannya dengan pemerintah apa saja nih Pak Lukman? Iya, kalau TPS 3R Cicadas Cancan ini satu harus berterima kasih, saya sendiri mewakili teman-teman itu dengan pemerintah Kabupaten Pringsewu, support teman-teman di pemerintah itulah yang bisa membawa kami menjadi berprestasi. Gitu. Dan harapannya nih, ada tambahan nggak mungkin bantuan-bantuan yang diinginkan oleh Pak Lukman gitu ke depannya? Ya, kalau bantuan itu bisa dikatakan support, silaturahmi dan komunikasi. Untuk pemerintah Kabupaten Pringsewu, alhamdulillah semuanya kami jadikan sahabat, teman atau pembina. Di sana banyak, ada dari Bapeda, dari PU, ada dari LH itu jelas, itu dari PMD semuanya. Istilahnya kami ini bisa dikatakan adalah membuka komunikasi, atau anggaplah kami aset Kabupaten Pringsewu. Tapi kalau itu kan untuk dari segi pemerintahnya nih Pak Lukman. Kalau untuk harapannya kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Pringsewu dengan keberadaan dari TPS 3R sendiri ini apa ini Pak Lukman? Kalau harapannya untuk masyarakat, kita bisa dikatakan menjadi contoh, istilahnya kalau untuk menjadi contoh gimana gitu ya. Tapi harapannya untuk pengelolaan sampah di level dari sumbernya, warga masyarakat itu harus bisa memilah sampah dari sumbernya. Lebih-lebih untuk mengelola di sumbernya. Karena tujuan kita adalah bagaimana masyarakat atau TPS ke depan tidak ke TPA lagi sampahnya. Istilahnya. Nah Pak Lukman, tadi kan kita udah puas nih ya jalan-jalan di TPS 3R Pringsewu Barat. Kita sudah tanya nih terkait dengan prestasinya, terus sistem pengolahan sampahnya di sini tadi juga sudah disampaikan nih pesan-pesan khusus untuk Kabupaten Pringsewu ataupun masyarakatnya. Yang paling ditekankan adalah untuk masyarakat ini, untuk gimana caranya TPS 3R ini menjadi ranah edukasi untuk pengolahan masyarakat. Untuk pengolahan sampah ya Pak Lukman. Dan ini juga ya untuk warga Pringsewu dan sekitarnya. Ini Mutiara lagi pegang hasil karya atau kreasi produk dari limbah sampah di TPS 3R Pringsewu Barat. Ini bisa jadi paper bag dan unik banget ini sebenarnya Pak ya, dan kita harus bantu memasarkan nih karena ini produk lokal. Supaya produk lokal kita bisa go internasional nih hasil harapannya. Hasil kreasi sendiri kan bangga gitu warga Pringsewu mengolah limbah sampah bisa menjadi suatu produk yang bernilai jual tinggi. Nah, pokoknya jangan lupa ya untuk promosikan karena ini bisa dipakai untuk semua acara ya. Banyak juga produk lainnya kok, nanti langsung aja mungkin yang pengen cek
langsung ke ini ya. Ke TPS 3R. Ke TPS 3R Ya, boleh. ngobrol lebih jauh Iya. tentang bagaimana sih pengelolaan sampah yang Iya. baik dan Kami benar. diundang juga dengan senang hati. Oke, Iya. oh iya bisa diundang Bisa, juga ya iya. Pak. Dan mungkin Mutiara mau pamitan ini Iya. Pak Lukman, terima kasih Monggo. banyak atas ilmunya. Sama-sama, Bu. Dan semoga inovasi yang tadi direncanakan di tahun 2026 bisa terrealisasi nih ya Pak Lukman. Iya. Oke, terima kasih Pak Makasih, Bu. Lukman. Makasih. Sampai jumpa di lain Iya. waktu. Sehat selalu. Sehat ya.